Api berkobar membakar 2 ruko penjual sembako di Warung Asem, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Sabtu dini hari. Banyak material mudah terbakar membuat api cepat membesar. Seluruh bangunan pun ludes dilalap si jago merah. Warga di sekitar lokasi panik karena lokasi kebakaran berada di seberang pasar tradisional. Setelah 4 mobil pemadam diterjunkan, api pun berhasil padam. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik di salah satu ruko yang terbakar. Tadi Pak? Nggak tahu saya Pak, saya di Pekalongan. Oh, lagi di Pekalongan? Iya. Tadi toko nggak ada orang berarti tadi? Ada nyonya saya. Oh, lah terus ini nyonya aman? Udah dievakuasi? Udah. Udah selamat. Ini toko apa Pak ini Pak? Sembako? Sembako. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan terjadi dalam konser band asal Inggris Bring Me The Horizon di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara. Di hari pertama konser band Bring Me The Horizon di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara berakhir ricuh. Ribuan penonton meluapkan kekecewaannya karena pihak panitia memberhentikan band asal Inggris ini melanjutkan konsernya dengan alasan permasalahan di area panggung. Selain merusak sejumlah properti di panggung dan spanduk, penonton juga meminta pihak panitia untuk membayar ganti rugi atas tiket yang telah dibayar. Masalahnya di PHP-in banyak kali cerita. Awal-awal tuh ada masalah teknis, bilangnya istirahat pertama bro, istirahat. Ternyata lama tuh, hampir 30 menitan tuh istirahat. Terus tiba-tiba si yang punya acaranya datang lagi, dia bilang acara nggak bisa dilanjutin karena stage-nya itu bermasalah. Kecewa bro, dia udah bayar mahal, bahkan ada orang yang dari luar kota datang nih bayar mahal, apalagi yang di bawah tuh stage, di festival tuh bayar lumayan gede om. Seperti diketahui, band Bring Me The Horizon dijadwalkan akan menggelar konser di Jakarta selama 2 hari. Ini merupakan kali kedua band tersebut datang ke Indonesia setelah 2011 lalu di Bali. Dari Jakarta, Sofyan, iNews melaporkan. Pemirsa, publik mempertanyakan alasan integrasi CCTV Komisi Pemilihan Umum dengan kepolisian, salah satunya yang terjadi di Polres Jombang. Polres Jombang menegaskan upaya integrasi CCTV KPU Jombang ke Mapolres Jombang ini murni dilakukan sebagai upaya pengamanan. Bersama dengan KPU dan Bawaslu, Kapolres Jombang AKBP Eko Bagus Riyadi memberikan keterangan kepada wartawan terkait rencana pengintegrasian kamera CCTV di kantor KPU dan Bawaslu dengan ruang comment center di Mapolres Jombang, Jawa Timur. Polisi beralasan perlu menempatkan kamera CCTV di kantor KPU yang terintegrasi dengan Polres karena area di sekitar kantor KPU termasuk daerah yang rawan. Kerawanan yang dimaksud diantaranya adalah rawan kecelakaan dan barang-barang penting di KPU yang harus dijaga keamanannya. Kenapa CCTV? Karena CCTV itu alat bantu manusia, teknologi. Beberapa kejadian tindak pidana dan lain-lain itu diungkap salah satunya lewat bantuan CCTV. Makanya kami mengajak seluruh elemen, stakeholder dan lain-lain dari wilayah hukum Kabupaten Jombang buat memudahkan dan sama-sama saling bisa saling mengawasi lah, saling memberikan mengawal sehingga dinamika situasi Kamtimas yang ada di wilayah Kabupaten Jombang bisa terpelihara. Meski harus koordinasi terlebih dahulu dengan Komisioner KPU Pusat, Ketua KPU Jombang Abdul Wadud Burhan mengaku tidak keberatan karena memang memerlukan bantuan kepolisian untuk mengamankan gudang logistik sebagai objek vital. CCTV itu standar ya. Kemudian kami juga tentu sama dari sampaikan Pak Kapolres, kami juga sudah tadi berkoordinasi. Kami juga akan minta bantuan kepolisian untuk bisa mengamankan gudang logistik kita. Karena sekali lagi saya sampaikan itu adalah objek vital kita ya, bahasanya kalau di kepolisian begitu, objek vital. Terkoneksinya CCTV KPU dengan kepolisian ini jangan sampai mengusik netralitas aparat di Pilpres 2024.
Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Sementara itu, integrasi CCTV KPU di beberapa daerah dengan kepolisian setempat mengundang kritikan tajam. Publik khawatir ada kecenderungan oknum aparat tidak netral dalam Pilpres mendatang. Terkoneksinya CCTV Komisi Pemilihan Umum Daerah dengan kepolisian setempat demi terciptanya keamanan ternyata justru mengundang pertanyaan dan keraguan. Hal itu yang disampaikan Aiman Wicaksono, juru bicara TPN Ganjar Mahfud di Media Center TPN Menteng, Jakarta Pusat. Bahwa, ini saya dapatkan informasi baru lagi, Polres di seluruh Indonesia meminta penyelenggara dan pengawas pemilu, yakni KPU dan Bawaslu setempat, untuk mengintegrasikan CCTV mereka dalam kualitas visual HD, high definition atau kualitas yang terbaik beserta lengkap dengan audionya untuk diintegrasikan dengan Polres tempat. Ini hal yang menurut saya luar biasa. Walaupun menurut Ketua KPU ini adalah MOU, tapi ada bahaya yang terkandung di dalamnya. Apa yang saya lihat di situ? Segala gerak-gerik aktivitas dari penyelenggara maupun pengawas pemilu, yakni KPU di daerah dan juga Bawaslu di daerah, itu termonitor oleh Polres tempat. Kalau tujuannya baik, benar, nggak ada masalah. Seperti 2019, itu dilakukan pasca pencoblosan untuk mengawasi surat suara. Ini jauh sebelum masa kampanye sudah dilakukan hal itu. Pertanyaannya, ada apa? Yang mengkhawatirkan, ditemukan informasi ada oknum kepolisian yang mengarahkan pasukannya untuk mendukung pasangan calon Prabowo Gibran. Dapat sejumlah informasi dari beberapa teman-teman di kepolisian yang mereka keberatan karena diminta oleh komandannya, nggak tahu nih komandan sampai di tingkat daerah atau tingkat pusat misalnya tidak disebutkan, yang meminta untuk mengarahkan atau membantu pemenangan dari pasangan Prabowo Gibran. Ini firm. Ini nggak hanya satu, ada banyak yang kemudian memberikan informasi kepada saya. Seperti juga waktu kasus Sambo, saya juga mendapat informasi juga dari dalam juga kan, termasuk juga dari luar. Ini juga saya mendapat informasi dari dalam. Netralitas dalam Pilpres 2024 wajib dan harus dikedepankan agar mewujudkan pemilihan presiden yang adil. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon wakil presiden dari Partai Perindo Mahfud MD pemirsa yang mendampingi calon presiden Ganjar Pranowo ini memberikan tanggapannya mengenai kejujuran dalam Pilpres 2024. Mahfud MD menegaskan pemilihan umum presiden harus berlangsung dengan jujur dan adil. Masyarakat Indonesia harus diberikan kebebasan untuk memilih calon yang diyakini bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik. Mahfud MD mengimbau ke semua pihak untuk jangan curang. Masyarakat menyongsong dan melaksanakan pemilu dengan jujur dan adil, luber, jurdil, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Itu hak konstitusional. Jangan pernah curang. Karena kecurangan, kesewenang-wenangan, pemaksaan dan penipuan di dalam pemilu itu tidak akan pernah memberi berkah. Kalau Indonesia melahirkan pemimpin karena kecurangan di dalam pelaksanaan pemilu, maka Indonesia tidak akan pernah baik. Maka kepada siapapun yang ingin Indonesia ini baik, mari kita laksanakan pemilu ini untuk memberikan kesempatan kepada rakyat secara bebas,